Ya, misalnya kita bisa ngelihat, kita mungkin bisa belajar dari case-nya Michael Jackson misalnya gitu. Iya. Ya. Dia punya duit, dia bisa ngatur, dia bisa milih dokter manapun yang dia mau gitu. Dan nggak mungkin dia pakai dokter yang murahan gitu, nggak mungkin. Pasti dia akan nyari yang terbaik, orang sekaya dia gitu ya. Tapi kita belajar dari hasilnya kan ternyata tidak memuaskan. Artinya apa yang terjadi? Orang kan nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan-jangan misalnya belum saatnya dioperasi dia udah maksa pengen dikerjain, atau udah harusnya nunggu dia nggak mau nunggu, atau yang tadi itu udah berulang-ulang mesti dipaksakan untuk dikerjakan sehingga timingnya tidak tepat, hasilnya jadi nggak maksimal. Bisa di luaran sana sekarang mulai banyak services yang ditawarkan yang berhubungan sama estetik. Nah, pesan saya hati-hati dalam memilih layanan. Ya, tidak semua seindah kelihatan di Instagram atau di sosmed. Gitu, karena sekarang yang lebih gila lagi ya, mulai banyak yang bukan dokter yang mengerjakan. Yes. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kita gini ya, kita sering baca di sosmed misalnya gini, wah dokter Indonesia nggak bener, tuh kemarin berobat dapatnya obatnya gini, di luar negeri ternyata enggak gini, kan sering ya kita dengar gitu ya. Percayalah, hal yang sama juga terjadi di luar. Here we go. Nah, tadi ngomong back to psychological ya. Kita sering baca ada orang sampai ratusan kali fundraiser, jadi puluhan kali itu berita yang nggak tahu saya bener apa enggak. Itu kan berarti sebenarnya dia udah kontraindikasi untuk operasi. Tapi kenapa masih ada aja yang mau melakukan operasi itu? Ya, at the end nggak semuanya memegang teguh prinsip itu sih. Iya. Kalau kita di sini, saya selalu mengencourage teman-teman yang di Beautiful tuh untuk jangan kerjain buat ngejar duitnya gitu. Kerja yang bener duitnya datang sendiri gitu. Jadi kalau kita udah ngerjain karena buat ngejar setoran doang ya akhirnya kita nggak ngerjain apapun kan. Iya. Akan kita paksakan gitu. Nggak ada indikasi pun kita adain gitu. Dan satu jaringan itu baik itu misalnya hidung, mata, itu juga dia punya keterbatasan untuk operasi, benar nggak? Ya, dalam arti gini, operasi berulang-ulang itu, operasi kedua pasti lebih sulit daripada yang pertama. Iya. Operasi ke-10 pasti lebih sulit daripada yang ke-9. Jadi semakin lama levelnya makin susah itu. Makin susah dan bisa nggak itu malah jadi penyembuhan yang nggak bagus, malah jadi mencong. Sangat mungkin ya. Misalnya kita bisa ngelihat, kita mungkin bisa belajar dari case-nya Michael Jackson misalnya gitu. Iya. Ya. Dia punya duit, dia bisa ngatur, dia bisa milih dokter manapun yang dia mau gitu. Dan nggak mungkin dia pakai dokter yang murahan gitu, nggak mungkin. Pasti dia akan nyari yang terbaik, orang sekaya dia gitu ya. Tapi kita belajar dari hasilnya kan ternyata tidak memuaskan. Artinya apa yang terjadi? Orang kan nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan-jangan misalnya belum saatnya dioperasi dia udah maksa pengen dikerjain, atau udah harusnya nunggu dia nggak mau nunggu, atau yang tadi itu udah berulang-ulang mesti dipaksakan untuk dikerjakan sehingga timingnya tidak tepat, hasilnya jadi nggak maksimal, bisa begitu kan. Kalau misalnya hidung nih, misalnya nih ya, kita lakukan rinoplasti, hidung kan, itu kan ada bahan-bahan yang dari tubuh sendiri, ada yang dari luar ya. Yang sekarang trennya tuh kayaknya bahan dari tubuh sendiri lebih di prefer ya. Apakah ada efeknya kan? Kita menambahkan suatu bahan nih ke tulang gitu biar dia lebih tinggi. Apakah ada suatu efek kalau misalnya itu dilakukan berulang-ulang? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Karena kan prinsipnya itu menambah atau meng-replace. Jadi sama seperti misalnya kita ngegraf pembuluh darah gitu. Iya. Ya sama aja, once dia udah peak, dia hidup ya udah. Nature-nya akan sama gitu. Nah, tapi kalau misalnya nih, yang balik lagi ke masalah psikologis, karena masih kurang gitu, sehingga dia pengen lagi. Nah, Mana itu seperti? disitulah si dokter harus belajar untuk bagaimana untuk men-stop, atau kalau kata guru saya dulu, how to say no. Ya. Jadi ya kita juga punya hak untuk bilang, this is the best I can do. More than this, saya minta maaf, nggak bisa. Jadi emang harus kita stop sih. Iya. Karena kalau nggak kelar-kelar. Nggak habis ya. Nah, balik tadi kan suntik itu yang bahaya itu kan yang silikon, yang orang bilang suntik kolagen.
Tapi ada juga yang suntik lemak dari tubuh sendiri. Ya. Itu di hidung, di tempat lain juga ya, bisa ya Bang? Yep, Di Semua wajah, semua part bisa disuntik lemak. itu gimana? Itu kan lemak itu kan yang kita pikir kan bahan dari sendiri-sendiri itu kan bisa diserap. Apakah efektif kalau dilakukan? Begini, tujuan fat transfer namanya ya itu adalah untuk menambah supporting tissue di bawah kulit. Fat itu akan memberikan kontur yang bikin orang kelihatan muda, ada kontur wajahnya itu fat. Kalau tulang itu memberikan frame. Nah, ada orang-orang yang terlalu kurus, kulitnya sampai kering, shape-nya sampai cekung gitu. Nah, itu kita harus isi dengan feelingnya itu dengan fat. Nah, jadi kalau fatnya thick, kan persis sama kayak kita ngegraf. Ya. Kalau fatnya thick, hidup dan akhirnya menjadi bagian dari area yang baru, ya dia akan selamanya di situ. Oh ya, jadi nggak berubah itu. Nah, akan berubah. Tapi kalau misalnya dia nggak thick, ya dalam 2-3 bulan dia akan kempes lagi. Jadi Artinya nggak berhasil operasinya. ya, Coba kan, suntik ya. ya disuntikin dengan cara dipakai kanul kan nyuntik. Ya. Nah itu adalah salah satu suntik yang boleh maksudnya. Tadi Ya, kan kita suntik yang bahaya, kriminal. Itu pun ada tetap ada resikonya. Gitu. Gitu. Apa itu resikonya? Ya kalau emboli, ya kan kalau misalnya masuk ke pembuluh darah kan bisa jadi emboli. Emboli itu dia bikin sumbatan Sumbatan di pembuluh darah. darah sehingga bisa menimbulkan komplikasi. Iya, bisa nekrosis, bisa segala macam. Tetap kita akan berbicara pada pasien ya, tentunya Ya. tentang semua. Walaupun jarang banget terjadi ya, karena kan kanul yang kita masukin itu biasanya lebih gede daripada pembuluh darahnya, jadi relatif aman sih. Lemaknya sendiri diambil dari mana? Lemak bisa dari mana-mana, dari perut, pinggang, paha, mana aja boleh. Nah itu berarti kalau prosedurnya sudah lemak misalnya, lemaknya bisa diambil untuk kita. Bisa, tapi metodenya beda. Oh, Jadi kalau kita mau ngambil fat untuk fat transfer, itu beda dengan fat yang dibuang pada saat liposuction standar. oke. Jadi kalau pada liposuction yang biasa, fat itu kan debulking, Iya. dibuang untuk memang ditaruh ke trash kan, ke tong sampah. Tapi kalau yang fat transfer, lemaknya diambil, di-preserve untuk dipindahkan. Jadi proses pengambilannya ada sedikit perbedaan secara teknik sih, supaya si lemak ini nggak masih terpelihara lah gitu. Tapi dari tubuh sendiri. Tapi dari tubuh Nah, sendiri. itu berarti nggak bisa sekaligus dong, nggak bisa. Lemak sini, bisa. Bisa. Ambil lemak sini, tambah lemak situ bisa. Bisa. Oh, bisa. Wih, itu ilmunya ya, ilmu baru. Ya, terus Bang, gimana nih pendapat Abang tentang sel punca atau plasma? Itu kan suntik-suntik juga tuh. Gimana tuh? Gantikan. Kedua hal ini adalah hal yang masih terutama sel puncak ya, sel punca, bukan sel puncak, sel punca atau stem cell ya. Ya. Itu adalah hal baru yang masih berkembang. Di Indonesia sendiri sudah diperbolehkan, tapi masih dalam koridor eksperimental. Ingat. Pada rumah sakit dengan atau daerah-daerah yang pusat penelitian itu diperbolehkan, tapi belum bisa, sebenarnya setahu saya belum bisa diperjualbelikan. Dan nggak semua orang juga boleh. Ya, ada servicesnya. Tapi kalau di Eropa udah diperjualbelikan. Nah, dalam bidang estetik gimana, Mas? Ukurannya udah luas di dunia estetik, itu udah pakai banyak sebenarnya. Cuma itu tadi regulasi belum sepenuhnya aman di sini. Diperbolehkan. Dan kalau gue pribadi sih belum melihat ini sebagai layanan utama sih. Standar. Karena belum bisa diukur. Ya, oke. Hasilnya masih sangat bervariasi gitu. Jadi ada yang mengklaim bagus banget gitu. Tapi begitu kita lihat di mana bagusnya belum nggak keukur gitu. Kalau hidung kan dipanjungin ya mancung gitu ya. Ini nggak keukur gitu. Ya. Bagus enggaknya apakah benar gara-gara ini atau jangan-jangan gara-gara faktor lain. Jangan-jangan emang operasinya aja yang bikin kayak gitu. Jadi emang saat ini saya tidak anti dengan stem cell, tapi kita masih menunggu lah progresnya dalam beberapa tahun ke depan. Iya. Kalau plasma sendiri ya itu jauh udah lama, ilmu lama dan proven gitu. Itu di situ banyak growth factor yang bisa diinisiasi buat memperbaiki jaringan dan lain-lain. Mungkin ya lebih ke rekonstruksi kali ya Bang ya. Itu dari estetik banyak kita pakai. Estetik juga Banyak ya. Di estetik banyak banget kita pakai plasma. Juga jadi itu yang boleh dan nggak bolehnya itu udah disebut ya. Tadi yang nggak bolehnya bahayanya apa, dan ini yang salah satu contoh yang memang sudah terbukti ya. Bang ini keren banget nih, banyak banget ilmunya ya. Kita banyak banget ilmunya hari ini tentang bedah plastik, terutama estetik. Pengen nanya nih Bang bisa nggak ngasih do and don't nih buat masyarakat nih tentang
operasi kecantikan. Ya sekarang itu gini, di luaran sana sekarang mulai banyak services yang ditawarkan yang berhubungan sama estetik. Nah pesan saya hati-hati dalam memilih layanan, ya. Tidak semua seindah kelihatan di Instagram atau di sosmed, gitu. Karena sekarang yang lebih gila lagi ya, mulai banyak yang bukan dokter yang mengerjakan. Yes. Itu yang pertama. Yang kedua, atau dokter tapi bukan pada bidangnya. Bukan pedagang pisau. Ya itu juga hati-hati. Jadi misalnya dia dokter umum, lakukanlah yang sesuai dengan kapasitas dia sebagai dokter umum. Dokter bedah plastik sesuai dengan kapasitasnya sebagai dokter bedah plastik. Yang bukan dokter ya jadi penonton atau owner harusnya, bukan jadi pelaku. Nah karena udah ada beberapa yang melakukan hal yang nggak boleh gitu, yang menyuntikkan payudara di Surabaya udah ada beberapa yang meninggal, ya. Dan itu bukan dokter, kerjanya di salon gitu. Jadi bahaya sekali. Jadi jangan tertipu atau tergoda dengan satu harga yang murah. Ya, pada dasarnya operasi estetik yang nggak mungkin murah, karena ini kan kebutuhan tersier juga. Tapi bukan berarti yang mahal-mahal amat juga. Gitu. Itu perlu juga kalau nanti ya. Ya itu pilihan lah. Ya. Oke. Kalau gue sih, gue tidak anti dengan orang yang mau di sini atau keluar. Silakan aja mana yang nyaman. Tapi menurut saya sih sama aja ya. Menurut saya. Iya, seperti gue pernah ngomong di beberapa wawancara sebelumnya, ya, dokter Indonesia itu sama gobloknya sama dokter luar. Sama gobloknya ya. Sama gobloknya. Kalau kita bilang sama pintarnya tersinggung apa? Ya. Dibilang belagu. So tahu. So tahu. Tapi kalau bilang sama gobloknya ada kesan humble. Sama bodohnya. Dalam arti gini. Nah kadang-kadang itu gini ya. Kita sering baca di sosmed misalnya gini. Wah dokter Indonesia nggak bener. Tuh kemarin berobat dapatnya obatnya gini. Di luar negeri ternyata enggak gini kan sering ya kita dengar gitu ya. Percayalah, hal yang sama juga terjadi di luar. Jadi nggak ada expose aja. Coba kamu nggak ya kebetulan dia dapatnya yang enak. Iya. Gitu ya. Yang enaknya nggak ada. Jadi dokter pasien-pasien yang tidak happy berobat di Indonesia ada. Happy-nya pas berobat di luar ada. Ya. Pasien-pasien orang Indonesia nih, kita belum ngomong orang luar ya. Orang Indonesia yang udah keluar nggak happy akhirnya balik lagi ke sini juga nggak kalah banyak. Yeah. Jadi kita harus melihat ini berimbang. Tidak ada yang perfect di muka bumi ini. Dokter Indonesia nggak perfect, dokter di luar negeri nggak perfect. Makanya kalimat saya itu sama gobloknya. Oke deh. Gitu. Tapi jangan satu pengalaman yang tidak enak ya seolah-olah menjadi semuanya jadi nggak enak. Atau sebaliknya jangan satu pengalaman yang enak seolah-olah semua di sana enak. Pasti bagus. Di luar juga misalnya kita ngomong Singapura gitu, kita ngomong Malaysia atau kita ngomong negara-negara tetangga yang lain ya. Orang sana yang protes dengan pelayanan di negara ini juga banyak. Gitu yang akhirnya nggak mau berobat di sana, akhirnya pindah ke Amerika atau kemana yang lain-lain sama gitu. Jadi ya yang namanya hidup ini kan penuh dengan problem ya problem di mana-mana ada. Oke bang, thank you banget loh bang, banyak banget loh ilmu. Sama-sama. Semoga ini memberikan suatu insight, suatu tambahan ilmu terutama buat kita semua yang ingin tahu mengenai prosedur kecantikan. Terima kasih Bang Tompi, selamat dan sukses untuk karirnya, baik itu karir di bedah plastik maupun karir menyanyi. Sayangnya saya nggak bisa bareng nyanyi sama Bang Tompi sekarang. Terima kasih pemirsa, kita jumpa lagi di podcast kami berikutnya. Selamat malam.